Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, jamaah kajian duha, yang saya selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang telah melangkahkan kakinya hadir di majlis ilmu ini, Allah muliakan keberadaan hidupnya dan diberikan rahmat serta keberkahan dalam titian kehidupannya sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maafkan saya kalau agak sedikit terlambat karena ada beberapa proses yang harus saya lalui, ya, termasuk tadi saya sempat siapkan slide, ya, dan sempat rehat sejenak karena dari kemarin ini ada yang menarik, ya. Masya Allah, kemarin kami memberikan pelatihan dalam daurah Al-Quran, ya. Tapi yang menarik, pesertanya itu bukan para hufadz, bukan orang-orang yang terbiasa memang di pesantren untuk menghafal Quran atau di sekolah. Tapi yang paling menarik, pesertanya adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan, di pabrik. Anda bisa bayangkan, ya, orang aktivitas di manufaktur, kemudian membuat sebuah komunitas sampai mereka buat tempat tinggal yang khusus, ya, berdekatan satu sama lain. Itu kompak mereka, Masya Allah, dalam kesibukannya, dalam beraktivitasnya, masih menginginkan satu waktu untuk mempelajari, menghafalkan Al-Quran, ya. Dan itu bukan satu dua orang, tapi di bawah keluarganya, itu yang menarik. Ada sekitar 90 keluarga, ya, mereka membuat komunitas, direkatkan ukhuwahnya, lalu mereka berpikir apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Anda bisa bayangkan saat weekend, kebiasaan orang kerja, capek, pengen istirahat, ya, kemungkinan diajak keluarganya itu untuk tamasya. Apalagi yang tempatnya tidak mudah, arahnya ke Bandung, ke Lembang, ada macet, kanan kiri juga macet. Tapi Masya Allah, niatnya berbeda-beda. Ada yang sibuk dalam kemacetan untuk bertamasya, untuk rekreasi. Tidak sedikit yang cuma ingin keluar ke jalan saja. Tapi orang-orang ini hebatnya, luar biasanya, dalam weekendnya, dalam macetnya, mereka teguh berangkat menemukan tempat untuk menghafalkan kitabullah. Allah. Ada sekitar 230 orang dengan keluarganya, ya. Tidak bisa gambarkan, kepala keluarga 90 orang, ada anak-anaknya. Seorang punya anak 3 kecil-kecil di bawah semua. Lucu-lucu gitu, ya, Masya Allah. Dan mereka bermohon, berharap kepada Allah, setidaknya pulang dari situ sudah kuat niatnya untuk bisa menghafalkan Quran, ya. Kami kemarin berikan pelatihan, dan Masya Allah, ini hari kedua, ya, saya menghadapi situasi, ada di antara hamba-hamba Allah yang juga tidak jauh berbeda. Hari libur, hari Ahad, Masya Allah, ya, dan padat aktivitasnya. Ada yang sedang berolahraga sekarang, ada yang sedang bertamasya, bahkan ada yang masih beristirahat. Tapi Anda dipilih oleh Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, digerakkan Anda bisa hadir ke sini, Anda memilih untuk belajar. Ini pun keutamaan, ya. Karena itu berbahagialah ketika Anda mendapatkan nikmat itu. Nabi SAW menyampaikan, coba pegang teguh, pelihara, karena itu bagian dari tanda kebaikan. Ini sering saya ulang-ulang, ya. Kalau Anda punya kitab Al-Bukhari, itu ada di nomor hadis 71, Kitabul Ilmi, ya, kitab tentang aturan-aturan adab menuntut ilmu. Itu langsung disebut oleh Nabi, ya. Perhatikan kalimatnya, langsung disebut. Saya sering ulangi ini, ya. Man yuridillahu bihi khaira, siapa yang sudah diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Dan yang bilang baik itu bukan kita, ya. Kalau manusia yang sampaikan dia baik, orang lain belum tentu sepaham, ya. Anda tinggal di Jakapermai, lalu orang Jakapermai mengatakan Anda baik, tapi belum tentu dengan orang Galaksi, ya. Ini baru Bekasi, belum tentu dengan orang Jakarta. Seseorang di Bekasi dianggap baik, orang Jakarta belum tentu menilainya baik. Tapi kalau Allah mengatakan dia orang baik, maka seluruh penghuni langit dan bumi akan mengatakan dia baik,
Ya. Nah, kalau seseorang diinginkan baik dalam pandangan Allah, may yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan. Kata Nabi, Masya Allah, yufaqihu fiddin. Akan dibimbing dia, didorong, diantarkan, ditempatkan untuk mau mempelajari, memahami tentang tuntunan agamanya. Ini berbahagialah Anda ketika Anda menginvestasikan waktu, tinggalkan tenaga, Anda bisa memilih untuk rekreasi, Anda datang ke rumah Allah untuk belajar. Itu tandanya Anda sudah dipanggil, diberikan nikmat untuk mendekat. Nah, kalau Anda sudah ditempatkan di sini, hadir, tapi juga belum berniat untuk berubah, maka coba mohonkan kepada Allah. Dengan cara apa lagi mesti dibantu untuk berubah? Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berkonsentrasi. Kita coba untuk memahami kajian kita, karena pelajaran kita kata Al-Quran, itu langsung disebut dan langsung ditegaskan oleh hadis. Menuntut ilmu itu bagi orang yang sudah diberikan nikmatnya bukan sekedar datang, duduk, lewat, pulang. Tidak, itu bukan sifatnya. Ya. Bahasa Qur'annya tafaqquh fid din. Quran surah 9 ayat 122. Lihat tafaqquhu fid din. Ya. Bahasa hadisnya yufaqihu fid din. Fikih itu paham. Ingat ya, paham mengerti. Paham mengerti. Jangan sampai Anda jauh-jauh datang ke tempat ini ingin belajar, tapi keluar dari sini tidak paham apa yang dipelajari. Ya. Karena itu nanti apa yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, selesaikan, tuntaskan. Sehingga ketika kita beribadah, kita ibadah dengan pemahaman yang sudah melekat dalam diri kita. Ya. Coba tolong renungkan ya. Ini barangkali terakhir kali saya mengingatkan. Ya. Insya Allah dalam sesi ini, maaf tolong renungkan. Ada isyarat di Quran. Kebanyakan orang sholat saja itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba Anda cek sampai terakhir sholat tadi duha. Sudah puluhan tahun, mungkin belasan tahun, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud. Berapa persen bacaan sholat yang sudah kita pahami? Ya. Padahal para ulama ketika membuat pelajaran sholat itu disebut fikih sholat. Zakat, fikih zakat. Puasa, fikih puasa. Haji, umrah, fikih haji. Fikih umrah. Maksudnya kalau Anda belajar tentang salat, pahami sampai paham yang dibacakan, paham yang dilakukan. Bagaimana bisa khusyuk dalam salatnya kalau kita tidak mengerti yang dilakukan? Ya. Karena itu, mari kita berkonsentrasi. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk belajar. Saya mudah menerangkan, Anda mudah untuk mencerna, dan kita mudah untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Materi kita akan kembalikan kepada satu materi yang sudah lama ya kita sempat selingi dengan beberapa persoalan-persoalan ya, yaitu tentang as-sunnah an-nabawiyah ya, tuntunan sunnah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan sebelum kita meninggal berpulang kita bisa meneladani kehidupan Nabi dalam seluruh aspek kehidupan kita ya. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Bagaimana cara bangun tidurnya Nabi? Ya, bagaimana cara Nabi ke toiletnya? Cara Nabi kemudian makannya, minumnya sampai tidur kembali. Ya. Saya ingin mengingatkan dari mulai awal secara cepat sampai terakhir di mana kita berhenti. Dan di situ kita akan memulai bahasan kita, insya Allah. Ya. Ini dalilnya. Ya, kenapa kita mesti belajar as-sunnah nabawiyah? Saya sudah bahas. Ya, Anda bisa cek dan review kembali. Ya, rekaman yang sudah barangkali sudah direkam. Ya. Quran surah ke 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ingat ya, kalimat uswah bisa dibaca dengan dua cara. Bisa uswah riwayat Hafiz dari Asim, bisa iswah riwayat Qalun atau Warash dari Nafi'. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Boleh pakai iswah. Ya. Nah, hanya perbedaannya, perhatikan ini menarik ini. Ya. Sering saya tegaskan pula. Kalau kita gunakan uswah, harakatnya di atas di bawah. Di atas ya. Atas itu rafa' artinya tinggi. Atas itu rafa' tinggi. Di atas dhammah banyak kumpul. Alhamdulillah. Kalau di bawah ya, iswah, kasrah pecah kecil, khafad rendah ya. Kenapa kalimat ini bisa dibaca dengan dua cara, uswah dan iswah? Ingin menunjukkan kepada kita bahwa segala yang melekat pada diri Rasulullah, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil pun bisa jadi teladan. Jangankan yang tinggi-tinggi, sifat sholatnya itu tinggi kalau mau persis seperti Nabi. Yang satu rakaatnya saja bisa 5 juz sampai 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nisa itu satu rakaat. Yang tinggi-tinggi. Ya. Nabi, Rasul, akhlaknya mulia karena hulukuhul Quran.
dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, langsung tingkat tinggi surganya, bersedia berkenan menunaikan tahajud yang sunnah, rakaat pertama sampai bengkak-bengkak. Sampai bengkak-bengkak, 5 juz 4 halaman. Ya. Kita sampai hari ini, bukan Nabi, bukan Rasul. Ya, Masya Allah, belum jelas akhlaknya, belum jelas surganya. Hisabnya masih menegangkan, amalan masih berantakan. Cita-cita paling tinggi ingin masuk surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan tahajud, salat subuh kesiangan. Ini persoalan. Ya, ini persoalan. Jadi kita mulai coba lihat, ya, bukan cuma salatnya, ya, bukan cuma ibadahnya, tapi senyumnya Nabi jadi teladan. Yang kecil-kecil. Cara makannya Nabi, cara jalannya Nabi, itu yang kita bahas. Ya. Bismillah. Nah ini ya, kita review sebentar. Bangun dari tidur untuk mengecek ya, jangan-jangan ada yang belum kita amalkan nih. Jangan-jangan ada yang belum kita amalkan. Bangun dari tidur, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita bisa lihat hadis-hadisnya sudah saya cantumkan. Beliau saat bangun dari tidur tidak langsung berdiri. Ya. Tidak juga langsung berdiri, tidak langsung apalagi berlari jalan tidak. Beliau duduk dulu. Ingat 4 sunnahnya ya. 1 duduk dulu ya. Kedua, mengusap bekas ngantuknya, hilangkan. Yang ketiga, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Ingat ya, ketika Anda mengatakan kalimat wa ilaihin nusyur, nusyur itu artinya beraktivitas menyebar untuk kembali. Balik lagi. Ya. Misal, saya katakan intasyaratil jama'ah min jami' al-ihsan. Ya. Jamaah di Masjid Al-Ihsan menyebar, intasyara. Ya, beraktivitas sesuai dengan profesinya. Nah, kalau saya menggunakan kalimat intasyara, artinya nyebar untuk balik lagi ke sini. Ya. Kapan-kapan saya panggil, datang lagi. Ketika kalimat Nabi mengatakan wa ilaihin nusyur, menggunakan hi kepada Allah, ya, seakan-akan ada kesan orang-orang yang bangun tidurnya akan beraktivitas, dia sudah berkeyakinan, komitmen kepada Allah, ya Allah, saya sekarang akan menyebar untuk mencari bekal untuk kembali kepadamu. Pada Allah. Ya. Karena itu tidak pernah ada seorang muslim bangun dari tidurnya kecuali memanfaatkan setiap detiknya untuk jadi bekal pulang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tolong pastikan ya, bangun dari tidur ibadah. Dan yang keempat apa? Baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Alhamdulillah. Sudah berapa ayat? Ya. Baik. Yuk, amalkan ya, amalkan. Kemudian mencuci kedua telapak tangan. Ya, bersiwak, berwudu. Kalau ada yang berhubungan seksual maka mandi janabah terlebih dahulu. Ini sudah kita terangkan. Nanti Anda boleh copy ya. Anda boleh copy kalau terlewatkan. Kemudian menunaikan tahajud. Ingat ya, yang sudah dapat ilmunya mesti praktek. Ya, saya tidak menginginkan Anda belajar, Anda tunda prakteknya, tidak. Dapat informasi hari ini, cepat kita praktekkan saat itu juga. Begitu datang waktunya. Ya. Jadi kalau Anda sudah belajar as-sunnah an-nabawiyah, bangun, bangkit, tahajud. Ya. Kalau salat subuhnya adzan subuhnya 4:09 hari ini. Berarti bangunnya jam berapa? Baik. Adzan subuh jam 4:09. Bangunnya jam berapa? Nah, kalau belum belajar materi ini, jam 4:09 begitu adzan bangun, silakan. 4:05 silakan. Tapi kalau Anda sudah belajar materi ini, artinya mesti ada ruang untuk sholat tahajud. Ada ruang. 4:09 panggilan subuh, Anda bangun minimal jam 3 ya. Setengah 3 sudah siap-siap maka tunaikan tahajud ya, Masya Allah ya. Nanti saya ceritakan di akhir keutamaan-keutamaan yang kita bahas ya. Ini kisah nyata yang dialami jamaah kita. Nanti di akhir insya Allah saya sampaikan ya. Ini kita sudah bahas ya. Keutamaan tahajud sudah kita bahas, Anda bisa cek di rekamannya ya. Sifat tahajud Nabi sudah kita bahas ya. Anda biasa bangun tahajud tapi kita berikan ilmunya bagaimana supaya tahajud kita minimal mirip-mirip Nabi. Ya, mirip tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita terangkan, Anda bisa review lagi. Baik. Kemudian sunnah pasca tahajud. Hati-hati, selesai tahajud nggak langsung tidur lagi. Ya, kita lihat. Ada yang istighfar, ya. Ada yang memperbanyak doa, ya. Ada yang membaca Al-Qur'an, ya. Artinya Anda mesti betul bagi waktu kapan Anda beraktivitas, kapan Anda tidur, ya, istirahat sampai bangun lagi. Terus malam kita bagi 3 bagian. Sebagian untuk tidur, sebagian untuk sholat, ya. Sebagian terakhir di waktu sahar bisa Anda gunakan untuk beristighfar, berdoa, baca Quran, atau rehat sejenak. Ya. Bahkan para ulama nanti ada yang menulis dan sebagainya. Ya.
Baik. Imam Asy-Syafi'i membagi malamnya pada 3 bagian. 1 untuk tidur, 2 untuk salat, ketiga untuk menulis. 3 untuk menulis. Ya. Ini dalilnya sudah kita bahas. Ini doa-doa sunnahnya sudah kita ajarkan. Nah. Kemudian kita sudah selesaikan. Ya. Selesai Nabi SAW tahajud, ada yang berdoa, baca Quran, kemudian istighfar, sambil menunggu datangnya fajar, kemudian menunaikan salat sunnah sebelum subuh. Di sini kita selesai pembahasan kita. Ya. Hari ini kita akan masuk pada materi yang baru tentang sifat salat subuhnya Nabi SAW. Saya runtut, sudah bangun dari tidur, sudah, tahajud sudah, selesai tahajud sudah, ya ilmunya. Kemudian antara masuk adzan subuh kita sudah bahas, ya sifat salat sunnahnya Nabi 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh sudah kita bahas. Dan hari ini kita akan uraikan sifat salat subuhnya Nabi SAW. Bagaimana beliau menunaikan salat subuh dan seperti apa kita mulai bisa mencontohnya. Bapak Ibu sekalian, bahasan kita insya Allah ada 5 pokok bahasan. Ya. Yang pertama, sebelum kita bahas, kita kaji dulu keutamaan salat subuh. Ya, keutamaan salat subuh. Lalu kita bahas hakikatnya. Hakikat salat subuh itu apa? Dan bahaya meninggalkan sholat subuh. Kalau Anda sengaja meninggalkan sholat subuh, atau anak sengaja menyepelekan sholat subuh, itu dampaknya apa dalam kehidupan. Ya. Kemudian baru kita pelajari sifat sholat subuhnya Nabi SAW. Bagaimana beliau misal meminta sahabat untuk meluruskan saf, bagaimana beliau memulai takbir, surat apa yang dibaca oleh beliau dalam subuhnya, ya, kira-kira bagaimana sifatnya, ya. Dan yang terakhir, persoalan seputar salat subuh. Persoalan-persoalan apa yang sering muncul dalam salat subuh, ada yang kami siapkan untuk dibahas nanti, ada yang barangkali Bapak Ibu ingin tanyakan, bisa kita bahas. Ya. Kita bisa bahas misalnya masalah duduk, apakah iftirash atau tawarruk. Bagaimana dengan kunut, apakah dikerjakan atau tidak, dan sebagainya. Ya. Itu nanti sebagian persoalan yang kita bahas sampai tiba masanya. Bismillah, mari kita percepat. Pembahasan pertama tentang keutamaan salat subuh. Mari fokus dengan saya mohon izin untuk berdiri sejenak. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, ada anjuran, isyarat di dalam Al-Quran, lalu disederhanakan oleh para ulama, jika kita ingin menunaikan ibadah tertentu, maka sebelum dilakukan ibadah itu, keluarkan dulu keutamaannya. Ya. Rumus ini disebut dengan wa'dun namanya. Wa'dun. Wa'dun itu keutamaan atau janji positif dari satu ibadah yang kita kerjakan untuk melahirkan motivasi, ya, supaya muncul motivasinya kuat kita. Ya. Karena kata Quran sendiri, tipikal manusia itu sulit melakukan sesuatu, ya, sekiranya tidak ada manfaat atau keuntungan yang dia dapatkan. Contoh paling gampang, antum mungkin nggak datang ke taklim ini kalau nggak ada manfaatnya. Tidak, tapi karena Anda sadari ada sesuatu yang penting, ada yang bermanfaat, Anda rela datang. Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa hadir di sini? Lebih baik kita pergi berolahraga, ya, ajak keluarga, tamasya, selesai. Tapi karena Anda menduga ada manfaat, kita kerjakan. Dalam ibadah pun ada rumus namanya wa'dun, sebelum dikerjakan itu keluarkan keutamaannya. Ya. Sama, Anda mau taklim, tulis dulu tuh. Ya, di buku catatan taklim kita, keutamaan menuntut ilmu 1, 2, 3, 4, tuliskan. Masya Allah. Ya. Kalau kita malas berangkat, lihat keutamaan itu, kita bisa berangkat. Meningkat motivasinya. Anda belum tahajud, keluarkan keutamaan tahajud. Catat, ya. Tempelkan di tembok samping kamar kita. Saat kita mau tidur, lihat catatan itu. Walaupun capek, lelah kita, itu bisa bangun. Bisa bangun. Ya. Ini keutamaan atau janji positif dari ibadah yang akan kita tunaikan. Ya. Sebaliknya, pelan-pelan, kalau Anda terfikir mengerjakan maksiat, terfikir, bukan mengerjakan, terfikir untuk berbuat maksiat, misal kefikiran untuk bohong, kefikiran untuk gosip, ya, kefikiran untuk berbuat maksiat, maka bayangkan ancaman yang muncul di balik maksiat itu. Namanya wa'id. Wa'idun. Misal, ada seorang akan berdusta. Ya. Ketika dia akan berdusta,
Coba dia pelajari dulu ancamannya apa yang diancam oleh Allah saat dia berdusta. Wailul lil mukadzibin, kata Quran. Celaka bagi para pendusta. Jadi kalau Anda mencoba untuk berdusta, pasti celaka itu. Pasti celaka. Ada terfikir perempuan misalnya mau gosip. Ya, seseorang mau gosip. Saat akan gosip, keluarkan dulu ancamannya. Apa resikonya? Namanya wa'id. Ya, hati-hati Bu ya. Hati-hati saya katakan. Gosip itu sangat luar biasa. Ibu sebutkan saja orangnya, belum disebutkan keburukannya, itu sudah memindahkan transfer pahala. Sudah memindahkan pahala yang ibu dapatkan kepada orang yang disebutkan. Ibu ta'lim, keluar dari sini, lalu dibicarakan teman yang tidak ikut ta'lim, niatnya jelek. Begitu disebut namanya si fulanah misal, itu pindah pahala ta'limnya pada si B. Otomatis. Ya. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 6525. Ya. Pindah langsung. Kalau kemudian disebutkan keburukannya, dirinci, wah memang dia begini, wah memang dia begitu, terus disebutkan, Masya Allah, itu setiap kalimat yang dibacakan, diungkapkan, itu akan dibentuk oleh Allah dalam wujud orang yang bersangkutan dicipta dalam keadaan bangkai. Kalau tidak tobat di akhirat nanti diminta dimakan itu. Diminta dimakan. Ya, makanya hati-hati. Ya. Jadi kalau orang tahu resikonya, nggak akan sedikit pun bergosip. Dan tidak akan repot, ya, maaf, memfasilitasi di rumahnya dengan acara-acara yang melahirkan itu. Ini kan pagi-pagi kita sudah disuguhi masalah itu. Ya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya, sulitnya kita diminta memikirkannya. Anda bayangkan, pagi-pagi dikasih masalah, persoalan, terus kita diminta memikirkan itu. Di bawah, ya, sementara anak, ada keluarga, ada pekerjaan, kita belum kita pikirkan, kita diminta memikirkan masalah orang. Dan kita mau melakukannya, kan aneh namanya. Bertakwalah kepada Allah, banyak persoalan yang saat ini mesti kita tinggalkan tuh. Ya. Nah, kaitan dengan sholat subuh, untuk melahirkan motivasi supaya kita semangat menunaikannya, maka kita keluarkan dulu dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, apa keutamaan sholat subuh ini yang kalau kita kerjakan, Allah berikan jaminan untuk mendapatinya. Ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, ini memancarkan banyak kebaikan, saya ingin sampaikan dulu di Quran, satu-satunya salat yang disebut dengan dua nama, atau lebih daripada satu nama, itu cuma salat subuh. Ya, cuma salat subuh. Yang lainnya tidak, bahkan isyarat saja. Isyarat, ya. Maghrib, walillahil masyriqi wal maghrib. Tapi bukan salat yang dimaksudkan. Al-Baqarah 115. Ya. Salat yang lainnya cuma sebutan nama satu, subuh dua, asar satu nama, wal as, innal insana lafi. Zuhur tidak nampak, ya, hanya isyarat. Alhamdulillah. Aqimis salata liduluki syamsi, zuhur sampai asar, ila ghasaqil lail, maghrib sampai isya. Tapi subuh langsung disebutkan dengan dua nama. Ya. Quran surah 17 ayat 78, nama pertama. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Satu disebut dengan fajar. Pelan-pelan. Yang kedua disebut salat apa? Pertama fajar, kedua salat apa? Ingat kaidah kita, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Kedua salat apa? Sampai sekarang tiap hari salat nggak tahu salat apa? Salat subuh. Tahu dari mana? Quran surah 81 At-Takwir 81 kalau dibalik berapa? 18, ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas, subuh. Di satu fajar, kedua subuh. Pelan-pelan. Saya bahas dulu dari bagian yang pertama. Yuk kita terangkan dulu makna secara bahasanya, baru kita ke keutamaannya, kita rinci. Bapak Ibu sekalian, di Quran itu ada fajar, ada fujur, itu lain. Saya ulang ya. Di Quran ada fajar, ada fujur, itu lain. Kalau disebutkan fajar,
Itu artinya pancaran-pancaran yang membawa kebaikan. Pancaran kebaikan. Ya. Kalau sifatnya materi, fisik, yang memancar fisik misalnya ya. Mata air memancar. Ya. Kalau sudah memancar kan bawa kebaikan ya. Minyak misalnya dibor itu, drilling, begitu dibor memancar minyaknya, membawa kebaikan. Ya. Itu istilahnya infajar. Infajar. Al-Baqarah ayat ke-60. Alhamdulillah. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Kaumnya Musa ada 12 suku, minta kepada Musa, "Ya Musa, tolong berikan kami air." Supaya enggak ribut, masing-masing pengen minta setiap sukunya. Ada 12 suku. Maka Musa, Masya Allah, turun firman Allah, Musa menggerakkan tongkatnya Musa dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Ya. Tongkatnya bapak dipukulkan ke batu, keluar air mata tuh. Ya. Capek-capek beli stik dipukul ke batu saat marah, pecah. Keluarnya air mata. Tongkat Musa keluar mata air. Masya Allah. Bahasa Qurannya, sesuatu yang memancar secara fisik, bendanya kelihatan, itu infajar namanya. Infajar. Fanfajarat minhu 12 'aina. Dipukulkan ke batu, 12 mata air langsung keluar. Nampak oleh mata, bisa dipegang oleh tangan, terasakan nikmatnya langsung. Secara indrawi, itu infajar. Tapi kalau sesuatu yang memancar, ya, umumnya tak langsung kasat mata, tidak kelihatan, ya. Gak langsung bendanya kelihatan, nggak nampak, tapi terasa, itu disebut fajar namanya. Innya hilang, fajar. Salat ini kenapa dinamakan dengan salat fajar? Seakan-akan ada isyarat bahwa dalam salat ini di waktu itu ada banyak kebaikan-kebaikan dipancarkan, tapi nggak kelihatan mata. Ya. Maaf, kalau yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, mahal mana? Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan, ya. Makanya kan kalau sesuatu yang tampak, terbuka, bisa dipegang-pegang, display, dilihat, itu kadang-kadang cuma dilihat aja. Begitu mau beli, yang dicek yang di gudang di belakang, ya kan? Yang nggak nampak. Ya. Makanya mohon maaf ya, saya sarankan kepada saudari-saudari saya, muslimah dimanapun berada, hati-hati. Allah ketika menurunkan syariat hijab, itu supaya membuat setiap perempuan muslim itu mahal. Ya, mahal. Tidak menjadi seorang yang murah, berharga, dilindungi, kuat, Masya Allah. Coba cek itu di dealer-dealer, mohon maaf, maafkan saya, untuk contoh saja. Kan kalau yang nggak pakai hijab disimpannya di luar. Jagain display, senyum, buat senyum aja gitu ya. Giliran yang beli, yang dibawa yang mana? Yang pakai kerudung itu di belakang, di administrasi, disimpan, giliran terima uang, gitu. Ya, terjaga, mahal. Barangnya pun sama, yang nampak itu yang dipegang-pegang, yang dibeli yang di belakang. Yang belum nampak, jadi mahal. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ketika Allah ingin memberikan banyak kebaikan, itu Masya Allah, fajar, ditebarkan. Ya. Makanya itu langsung dipanggil dalam tidur. Salat lain nggak ada. Bapak lagi tidur siang, kemudian ada adzan subuh. Apakah dipanggil misalnya setelah hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum? Kan enggak ya? Enggak. Tapi salat subuh sedang tidur pun dipanggil. Masya Allah, dipanggil itu. Setelah hayya 'alal falah apa? As-salatu khairum. Cepat sini, dipanggil. Saking banyaknya kebaikan supaya kita nggak kelewatkan. Bertakwalah kepada Allah. Hari-hari ini itu Allah lebih sayang pada kita. Sangat sayang. Anda bayangkan, sifat sesuatu yang baik itu pengen cepat, pengen lambat didapatkannya. Ya. Harus cepat. Masya Allah. Sekarang ada diskon 90% di MM misalnya. Batasnya cuma sampai jam 10. Misal, jam 10. Datang jam berapa? Cepat kita dapatkan, supaya cepat kebagian, gitu kan? Sekarang perhatikan, saking sayangnya Allah kepada kita, sekarang Allah bergegas cepat memanggil kita. Biasanya dipanggil 4:30. Biasanya naik lagi 4:25. Sekarang saking sayangnya, jam 4:09 sudah dipanggil. 4:09. Saking sayangnya supaya kita cepat dapatnya. Ini banyak kebaikan supaya cepat kita ambil. Manusianya dikasih cepat, diundur-undur. Bahkan ada yang dipanggil 4:09, baru bangun jam 9:04. Itu pun masih nggak ingat. Ini saking sayangnya Allah.
Jadi kalau kebaikan tuh jangan ditunda-tunda. Oh, sayang Anda ketinggalan, nggak dapat itu, nggak dapat. Ya. Kayak hati-hati ya, diseimbangkan aktivitas kita. Kan aneh ya, manusia itu manusia paling aneh menurut saya, makhluk paling aneh. Ya. Coba, hidup pengen mudah, pengen susah. Ingin mudah. Rizki ingin gampang, ingin sulit. Gampang. Allah kasih gampang, kitanya nggak mau. Coba perhatikan kalimat Qur'annya, Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul. Kata Allah, Allah menginginkan kalian hidup mudah, tidak menginginkan susah. Ya. Jadi kalau kita hidupnya susah, yang salah bukan Allah, kita sendiri yang nggak mau mudah. Ya. Allah itu pengennya mudah. Gampangnya begini deh. Kalau Anda bangun menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu kalau benar sholatnya, dunia ditundukkan. Muslim nomor hadis 724, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ditundukkan. Dikasih, kitanya nggak mau. Ya. Dipanggil oleh Allah 4/9, diminta datang sebelumnya, nggak mau kita. Padahal sehari-hari, Allah, saya tidak paham ya. Ada rezeki yang sedikit di dunia, terus diperebutkan. Bahkan ada yang berselisih, berkelahi, macam-macam untuk memperebutkan yang sedikit. Memperebutkan yang sedikit. Dikasih yang banyak, nggak pada diminta. Kan aneh namanya. Dikasih yang banyak, gak pada diminta. Paling gampang begini ya. Ini kita akan temukan manusia paling aneh. Bukan di sini tapi. Ya. Coba, saya sering sampaikan contoh. Kalau dikasih pengumuman, DKM Al-Ihsan memberikan pengumuman, besok insya Allah hari Senin, yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan akan mendapat amplop masing-masing 500.000. Hanya untuk 50 orang pertama. Adzan subuh jam 4:09, datang jam berapa? Bukan cuma jam 2, saya yakin ada yang itikaf di sini. Nunggu. Yakin saya, ada yang itikaf. Cuma untuk dapat 500.000 tuh. Masya Allah. Banyak mana dunia dan seisinya dengan 500.000? Ya. Bayangkan, untuk 500.000 bisa itikaf. Kalau Anda pengen lihat, besok subuh berapa saf itu di sini? Dikasih dunia dan seisinya nggak pada datang, kan sayang. Aneh itu namanya. Ya. Pemilik rezeki siapa sih? Ya. Yang punya Allah. Kenapa kita nggak minta pada yang punya? Minta untuk dipercepat, tak tuh didapatkan, masya Allah. Ya. Saya sering gambarkan, kalau kita punya uang, bisa beli mobil? Bisa. Punya uang beli. Kalau punya jabatan, bisa beli mobil? Gak usah beli, mobilnya datang. Begitu naik meningkat jabatan, mobil dikirim. Makanya orang rela berlomba mendapatkan jabatan supaya mendapat kenikmatan dunia. Ada yang negatif sifatnya, tidak sedikit yang positif dapat. Yang hebat, nggak punya uang, nggak punya jabatan, bisa punya mobil. Karena dia punya Allah. Ini, ya minta. Dan punya Allah itu nggak capek Pak Bu, nggak capek demi Allah saya katakan. Punya uang beli mobil, begitu habis bensin beli sendiri, berangkat. Ganti oli sendiri, nyuci sendiri, dimasukin sendiri. Punya Allah, wah, ya Allah, mau berangkat, mobil datang. Tuh, gak usah beli. Habis bensin, ganti sendiri sama orang yang bawa mobil. Nyuci gak usah nyuci. Hari ini datang warna biru, besok datang warna kuning. Masya Allah. Gak capek. Nggak ada jemputan, keluar sebentar. Wah, tinggal tangan begini aja, tek. Nah, mobil turun. Dan nggak bayar. Masya Allah, ini punya Allah. Bayar pas turun. Ada yang bayarin ya, alhamdulillah. Tuh enaknya begitu. Di Anda kenapa tidak meminta? Nah, saat kita mau minta, sekarang kita tanya, ya Allah dari kapan diturunkan? Fajar. Turunkan. Apa keutamaannya? Nah, sekarang saya pelan-pelan dulu sebelum kita ke sini. Tapi ada juga pancaran keburukan. Lawannya dari fajar, namanya fujur. Fujurun. Fa jim waw ra. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Di ayat 8-nya ada redaksi fujur. Ini fajar, lawannya fujur. Perhatikan sini sebentar, ya. Sesuatu yang putih bersih dituliskan dengan tinta yang sangat pekat, itu agak sulit menghapusnya. Saya ulang, sesuatu yang putih bersih ditulis dengan tinta hitam yang pekat, agak susah menghapusnya.
Dihapuskan sekali kadang nggak cukup, masih ada bayangannya tuh. Ya. Sama dengan orang yang tidak pernah berbuat maksiat, bersih hatinya, mencoba berbuat maksiat itu tidak mudah menghapusnya. Karena itu jangan sekali-kali kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Itu tidak mudah menghilangkannya. Minimal ada penasaran, tambah lagi ada bayangan, dan hidupnya akan sulit. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ya. Setidaknya kita belajar dari papan tulis dan penghapus. Bismillah. Kalau dosa kita yang menghapus siapa? Kalau papan tulis kotor kan yang ngapus Ustadz. Kalau dosa kita? Di situ saja Mas saya pegang. Ya. Lihat fujur. Fujur. Wa nafsi wa ma sawaha. Dalam diri manusia jiwanya disempurnakan. Jiwa itu sumber perasaan, ada baik, ada buruk. Fa'alhamaha. Lihat, fujur bukan fajar. Kalau Qur'annya bilang fajar, salah Qur'annya. Fi fujur. Fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa kita ada potensi-potensi cenderung pada baik disebut takwa. Itu yang mendorong kita pada kebaikan. Terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Ya, jadi di diri kita itu ada pancaran kebaikan. Ada sabar, tawadhu, ya, rendah hati, jujur, macam-macam. Itu yang membisikkan malaikat. Malaikat terulang sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Karena itu jangan heran kalau misalnya azan berkumandang, Allahu Akbar, hati kecil kita mulai mengatakan, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah ada seperti itu? Cek ya, kalau nggak ada begitu berarti hati kita bermasalah itu. Betul, harus ada. Ya. Termasuk ketika seseorang melakukan keburukan, mau bohong, hatinya mengecam, jangan lakukan, itu tidak benar. Berarti bersih itu hati kita itu. Ya, bagus dorongannya. Tapi kalau misalnya, maaf, terhijab, sulit, ya, cepat berbuat maksiat, sulit merespon kebaikan, itu ada yang salah itu. Ada penyumbat di situ. Saat yang bersamaan, jangan dikira ada potensi yang kedua, cenderung memancarkan hal-hal yang buruk. Ya. Maaf, ada sabar, tapi juga ada marah. Ada jujur, juga ada dusta. Saat ada rajin, di sini pun ada malas. Hati-hati. Karena itu setelah saat adzan berkumandang, yang rajin mengatakan, malaikat membisikkan, cepat, siap-siap. Tapi bukankah selesai adzan, kadang-kadang bisikan muncul di hati yang lain. Baru adzan, belum qomat. Imamnya aja belum datang. Ya, qomatnya masih banyak, 15 menit subuh hari ini. Tenang aja. Itu dorongan ini. Siapa yang membisikkan? Setan. Setan terulang 88 kali dalam Al-Quran. Malaikat punya tugas terulang 88 kali dalam Al-Quran membisikkan kebaikan. Saat yang sama setan juga bekerja. Artinya seimbang itu. Kita punya pilihan. Nah, saat bisikan yang jelek itu memancar ke dalam tubuh kita, mengalir, misal marah itu potensinya disifat ya, dalam jiwa kita. Dipancarkan masuk ke mata, melotot, misal ya. Ke tangan mukul, ke kaki nendang, itu pancarannya disebut dengan fujur. Yang dorong setan dari rongga dada. Dia masuk cepat, marah. Kita bisa memilih saat adzan berkumandang mau bangun, mau tidak. Pilihan. Tapi saat kita memilih untuk tidur, ketahuilah itu sifat malas sedang dipancarkan, fujuraha dipancarkan ke organ tubuh kita. Ya. Pancarannya disebut dengan fujur. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas kita kembalikan. Pancaran kebaikan apa saja yang disampaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, salat subuh itu adalah di antara salat yang langsung disaksikan oleh para malaikat. Insyaallah. Dan enggak tanggung-tanggung malaikatnya. Malaikat siang dan malam, artinya semua malaikat. Ya. Salat kita dicatat, begitu Anda salat duha itu malaikat pun menyaksikan. Lihat, ya. Tapi enggak semua malaikat. Kan malaikat di pagi saja. Begitu Anda tahajud, malaikat malam saja. Masya Allah. Tapi saat Anda salat fajar, itu langsung bahasanya, bahasa Qur'annya menyebutkan, dipersaksikan, hadisnya merinci. Quran surah 17 ayat 78. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang lain disebut salat, subuh khusus disebut dengan Qur'an. Saya ulang ya. Semua salat yang fardu yang lain, ya, dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, itu disebut dengan salat.
Aqimis salata. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Namanya salat. Tapi ketika menyebutkan subuh, fajar, itu disebut dengan Quran. Wa Qur'anal fajri. Masya Allah. Artinya bukan hanya gerakannya, bukan cuma salatnya. Setiap bacaannya itu dipersaksikan oleh malaikat. Setiap bacaannya. Ya. Di apapun yang Anda baca, termasuk doa kita pun dipersaksikan oleh malaikat. Bukankah sering saya sampaikan dalam salat ada 4 keadaan yang saat berdoa itu tidak akan ditolak doa kita kalau benar cara berdoanya. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud, 4 sesaat sebelum salam. Ini yang utama, belum tambahannya. Bukankah saat kita mulai takbir kita sudah berdoa? Iftitah itu ada 12 doa yang bisa kita bacakan. Al-Fatihah sudah berdoa, ruku berdoa sampai selesainya. Nah, keutamaan salat fajar itu, perhatikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Bukhari nomor hadis 137. Ada, bisa kita lihat di atas. Muslim nomor hadis 632. Saya bacakan hadisnya ya. Kita langsung, Anda boleh lihat. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Wa tajtami'u, dan akan senantiasa berkumpul. Jadi ada ijtama'a, ada tajtami'u, itu berbeda. Kalau Nabi mengatakan ijtama'a, wajtama'at malaikatul laili misal, dan telah berkumpul, itu artinya cuma terjadi di masa Nabi saja. Sekarang nggak kumpul lagi. Ya. Kumpul di masa Nabi, begitu sekarang nggak mau kumpul lagi. Ah, bosanlah umatnya Muhammad banyak maksiatnya, sekarang nggak mau kumpul lah, kata malaikat misal. Ya. Itu kalau ijtama'a. Tapi kalau menggunakan huruf ta atau ya, tajtami, kalau muannas pakai ta. Kalau mudzakkar pakai ya. Tajtami itu artinya setidaknya dalam bahasa Inggris punya 3 arti. Present, continuous, future. Dan akan selalu berkumpul. Setiap orang menunaikan salat subuh, malaikat akan selalu datang kumpul. Dan bahasa hebatnya bukan malak tapi malaikah. Ada malakun, ada malaikah. Ya. Ma hadza basyara in huwa illa malakun karim. Ini bukan malaikat, ini bukan manusia, tapi seorang malaikat yang mulia. 1 disebut malak. Kalau banyak disebut malaika. Tolong bedakan ya, ada malakun, ada malaika. Kalau malak ini 1. Malakun 1 orang. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Ya. Katakan Muhammad, ada 1 malaikat yang mengintai, itu tugasnya mencabut nyawa, mengintai, diintai kita itu, hati-hati, dijemput untuk pulang, dijemput, awas ya, kita sedang menunggu jemputan, hati-hati, pastikan saat dijemput dalam keadaan baik dan punya bekal, informasi terkini, saya baca jurnal, ya, informasi terkini, setiap 1 detik itu lahir 3 orang manusia, setiap 1 detik, 1 second lahir 3 orang. Berbanding dengan meninggal 1 orang. Jadi 3 orang lahir, 1 meninggal. 3 lahir, 1 dijemput. Muter aja itu kerjaan malaikat, muter diambil. Masya Allah. Saya waktu dari Bintara kuning benderanya, pulang ke PTM kuning. Masya Allah, kemarin ke Aridha setelah Jumatan ditahan dulu, jupanya ada yang dijemput lagi. Aridha tuh informasinya itu di BSK di situ tuh, ya. Maksud saya nggak tahu sekarang muter kemana malaikatnya, mungkin ke sini itu. Tiap detik itu tak pulang. Tinggal nunggu giliran, dan sifatnya misteri, kapan saja bisa pulang, bisa diacak sifatnya. Ya. Jadi kakeknya masih sehat, cucunya yang pulang duluan, bisa terjadi. Karena itu bertakwalah kepada Allah, siap-siap. Kata para ulama begini, kalau Anda ingin selalu baik, bayangkan saat akan berbuat salah, saat itu kita meninggal. Ya. Begitu Bapak mau tanda tangan proyek yang tidak jelas, sudah disodorkan di meja, sudah ada. Ya, begitu mau tanda tangan gerakan pena, bayangkan saat tanda tangan meninggal. Ya. Begitu mau terima uang tidak jelas, walaupun cuma 10.000, ya, Masya Allah, sudah 10 tahun ke masjid sholat berjamaah, ikut ta'lim, dicatat oleh malaikat, dalam cuma 1 detik menerima, tak meninggal. Dicatat oleh malaikat, diumumkan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Si fulan sholat 10 tahun, ikut ta'lim 10 tahun, meninggal 1 detik sedang menerima suap. Meninggal dalam keadaan menerima suap, itu luar biasa. Siap-siap ya, pastikan bekal pulang kita banyak ya, siap, supaya enak pulangnya. Kalau pulang kan enak ya, enak pulang itu. Ya, dari dulu begitu, kalimat bahasa Indonesia juga begitu. Sering saya ibaratkan, ilustrasikan. Ya. Maaf,
Waktu mudik kemarin pulang, senang tidak? Senang, pulang ketemu keluarga, dapat makanan baru. Ya. Anak-anak sekalian, Pak Guru sekarang nggak bisa datang, kalian boleh pulang. Senang tidak? Senang, Masya Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, besok kita akan pulang menghadap Allah. Ya. Kan orang meninggal menghadap Allah, pulang ke rahmatullah ya. Ya. Besok kita pulang menghadap Allah. Senang tidak? Tuh, hati-hati, dari wajah udah kelihatan. Ya. Mau bilang senang takutnya besok. Gitu. Nggak bilang senang ya pulang juga. Ya. Pasti nih, hati-hati ya. Ini tugasnya, malaikat maut. Ya. Malaikat maut. Dan saya perlu tekankan karena ada cerita-cerita yang tidak tepat sampai kepada kita. Bahkan orang saking solehnya, zikirnya bagus, bisa menunda malaikat maut. Ya. Sedang zikir, khusyuk-khusyuknya datang malaikat maut. Ntar dulu saya mau selesaiin. Ya, selesai zikir baru cabut. Ya nggak bisa begitu. Ketentuan di Al-A'raf ayat 34, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Sudah, kalau sudah tiba ya pilihan, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Tapi kalau banyak namanya malaikat. Masya Allah. Pak, Bu, saat sholat subuh, biasanya safnya paling banyak berapa saf? Itu di tempat antum, tempat saya enggak. Misal, ya, misal. Tapi umumnya, kadang-kadang 1, 2, ya. Kadang imamnya masuk sendiri, tunggu, gitu kan? Sekomat sendiri, sholat sendiri, pulang lagi sendirian, ya. Dalam keadaan sendirian itu, kasat matanya, kelihatannya nggak ada orang. Tapi bahasa hadisnya, itu malaikat sedang berkerumun. Saya datang bawa uang 1 miliar untuk saya kasih ke orang yang ada di masjid. Masya Allah. Kalau yang ada di masjid 20 orang, berarti masing-masing menerima berapa? Ya? 50 juta masing-masing. Kalau cuma ada 10 orang, menerimanya berapa? 100 juta. Kalau cuma seorang, dapatnya berapa? Berbahagialah imam masjid yang sendirian ke masjid, ada di masjid, itu semua keberkahan masjid diberikan untuk dia sendirian, yang lain gak dapat. Ya. Maka yakinlah saat kita ke masjid itu, kata Nabi, wa tajtami'u malaika, malaikatnya banyak, bukan cuma satu, datang banyak. Masya Allah. Gak tanggung-tanggung, malaikatul lail yang tugas malam dengan malaikatul nahar yang tugas siang itu kumpul, mendekat kepadanya. Kalau malaikat sudah kumpul, Masya Allah, itu kemungkinan cuma 2. Kalau tidak mengaminkan doa, memohonkan istighfar kepada Allah, cuma 2. Makanya Anda rugi, kehilangan sholat subuh berjamaah, kehilangan sholat subuh, itu Masya Allah, Anda kehilangan istighfar yang disampaikan malaikat, plus permohonan doa untuk mengabulkan apa yang Anda sampaikan. Ya. Saya beri contoh begini, ini nyata ya, ta'lim pun, Anda ikut ta'lim sekarang, ya. Itu disebut oleh hadisnya, malaikat langsung mengikuti, membentangkan sayapnya, memberikan ridha. Disebut di 3 kitab hadis utama. Di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2862, kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 219. Perhatikan kalimatnya. Ini boleh Anda praktekkan ya, dan sering saya sampaikan. Wa innal malaikata, dan setiap penuntut ilmu mau berangkat sampai dia nanti pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya. Ridhan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Saya tadi sampaikan kalau malaikat sudah turun memberikan ridhanya, 1 di antara 2, mengaminkan doa. Ini saya mau cerita, saya tidak tahu ikhwah kita datang tidak ya hari ini. Hari Sabtu yang lalu, malam Sabtu tepatnya, kami undang untuk cerita. Ada di antara jemaah kita yang rajin ikut ta'lim, bergabung bersama kita semua. Masya Allah, satu kali saya menerangkan tentang manasik haji. Manasik haji. Kita beli miniatur Ka'bahnya di Masjid Al-Ihsan di PTM, kemudian kita lakukan ta'lim. Itu beliau saat tepat proses tawaf, latihan tawaf, sa'i, begitu melihat Ka'bah itu berdoa. Yang lainnya rekam, foto, lihat, catat, ini tidak. Beliau menangis, dalam tangisannya bermohon kepada Allah, dalam sepinya, gak perlu orang tahu. Ya Allah, ya Allah, saya tidak tahu bisa haji atau tidak, saya tidak punya tabungan, saya tidak punya materi dan sebagainya. Menangis, melihat seakan-akan saya ada di Ka'bah, minta kepada Allah. Ternyata itu sampai ke arsy itu. Masya Allah, sampai kepada Allah, diaminkan oleh malaikat. Pulang dari situ dibacakan ayat haji, dibacakan. Qadar Allah, seminggu sebelum ditutup pemberangkatan haji, itu tiba-tiba datang orang. Allah kirimkan pada seseorang, berangkat dia, itu disampaikan. Mana Pak paspornya katanya?
Bapak haji sekarang, sepekan sebelumnya, dan haji plus seminggu sebelumnya. Itu cerita beliau, ketemu ya sambil, Masya Allah, sepekan, saya bilang kemana aja, Masya Allah, Ustaz saya kemarin haji katanya, Masya Allah, Alhamdulillah, ya. Itu minta, saat ini minta. Bayangkan Allah tiap waktu di subuh hari, ya, menggerakkan malaikat untuk menunggu siapa yang memohon, siapa yang ingin diampuni dosanya. Ya. Saya sudah sejam bicara ini. Ada yang tidak punya dosa di antara kita sekarang? Tidak ada. Ya. Boleh angkat tangan yang nggak punya dosa? Yang sedikit? Yang banyak? Tuh Anda saking banyaknya nggak mau ngangkat. Ya. Minimal pikiran kita sudah salah, ya. Sudah dipikirkan dari pikiran kita. Ustaz tadi kok pecinya begitu ya? Kok jubahnya? Itu baru pikiran tuh. Ya. Belum yang lainnya. Ya. Bertakwalah tiap hari diturunkan subuh. Ya. Ini bagian yang pertama. Kedua, saya percepat. Kedua, salat subuh itu, salat subuh dijamin oleh Nabi SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, nomor hadis 656. Ya. Itu Masya Allah bernilai pahala semisal salat semalam penuh, semalam suntuk. Ya. Kita bacakan hadisnya. Man shallal isya fi jama'atin, ya, siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal laili, ya, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti salat setengah malam. Ya. Kalau malam itu misal ada 12 jam misal saja, maka dia dapat pahala seperti salat 6 jam berturut-turut. Tapi salat isyanya berjamaah, bukan sendirian. Maka Anda rugi kalau semalam Anda diberikan pahala dapat setengah malam dengan sholat isya berjamaah, Anda tinggalkan, Anda kehilangan itu. Ayo yang merasa tadi masih punya banyak dosa, cari amalan untuk menyeimbangkan. Sehingga dengan amal soleh kita kerjakan, yang jelek ditutup. Apalagi kalau dengan tobat kita lakukan, hilang yang jelek, yang baik muncul, bekal dapat. Ya. Makanya kata para ulama, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya. Ya. Tapi yang paling menarik, wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, syaratnya berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Semalam suntuk, Masya Allah. Ayo, ketinggalan rugi Anda, tinggalan rugi. Ya. Bisa ada yang sholat semalam suntuk, sholat terus gitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa, setidaknya jangan tinggalkan subuh berjamaah, sayang. Nah, kelihatannya nggak sekarang. Ingat ya, kalau ibadah itu pandangannya iman. Ya. Kalau dunia itu ilmu. Jangan ditukar ya, jangan ditukar. Misal, ini apa? Spidol. Ya ini spidol, ini gelas, ini teh. Nah, kenapa bisa kita simpulkan ilmu? Ilmu, sesuatu yang nampak dalam pandangan seketika dibuktikan itu ilmu namanya. Sesuatu yang belum tampak tapi diyakini itu iman namanya. Iman nanti pembuktiannya di akhirat. Kalau ada dunia cuma panjar saja, ya. Cuma panjar saja. Ya. Maka maaf, nanti bisa kelihatan besok siapa yang menyesal, siapa yang tertunduk menangis. Ya. Ayo perbanyak, kalau sudah paham banyak kesalahannya tutupi dengan amal soleh. Perbanyak. Kita percepat. Ayo. Salat subuh dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai satu amalan, ya, satu amalan yang disebut Nabi langsung mengantarkan ke surga, ya, mengantarkan ke surga. Dan kalau diteruskan menjadi hijab dari neraka, ya, jadi mengantarkan ke surga, hijab dari neraka. Nanti kita lihat cara membaca hadisnya, ya, cara membaca hadisnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 574 dan Muslim nomor hadis 635. Saya bacakan hadisnya. Man shallal bardaini, siapa yang konsisten menunaikan salat saat datangnya dua dingin, ya, barat itu dingin, ya. Kalau yang dingin biasanya kapan waktunya? Subuh, ya. Awal pagi dengan akhir siang kan? Kalau di Timur Tengah itu mulai dingin itu datang awal subuh dengan asar menjelang maghrib, itu mulai dingin, ya. Kayaknya Anda kalau umrah ke Madinah salat menjelang maghrib kan sudah berbeda ya. Cuacanya sudah masuk mulai agak dingin. Nah itu bardaini itu subuh dengan asar. Kata Nabi, orang yang konsisten menunaikan salat subuh dan asar, dakhalal jannah, dijamin oleh Allah masuk surga dia. Masuk surga. Masya Allah. Masuk surga, gak main-main. Ya. Tapi ini mesti ditafsirkan ya. Nanti orang salah menyimpulkan. Oh kalau begitu saya salat subuh aja sama salat asar kan? Kan pasti masuk surga. Nah itu nggak tepat, tidak tepat. Maksudnya begini, maksudnya Bapak Ibu sekalian, kalau matahari terbit itu kapan?
Pagi kan, mulai dari subuh cahayanya terpancar kan? Ya, mulai dia naik sampai tiba sampai dia terbit. Nah, kalau terbenam kapan? Mulai menjelang asar sampai maghrib kan? Dulu orang-orang Majusi itu kalau ingin beraktivitas, dia mulai memasrahkan, minta bertawakal pada Tuhannya, benda-benda langit khususnya matahari. Di sebelum terbit mereka sudah menghadap ke matahari. Ya, subuh sudah minta kepada benda, mohon ditunjukkan, dimudahkan dan sebagainya. Begitu tenggelam, minta lagi supaya diberikan keberkahan. Maksud hadis ini bukan sekedar sholat, tapi orang-orang Islam itu bedanya dengan non-Muslim. Sebelum beraktivitas, saya ulang, sebelum beraktivitas, maka dia menghadap Tuhannya, bukan benda, bukan macam-macam. Jadi orang Islam itu kerjanya bukan motif karena benda, bukan mengagungkan karena jabatan, bukan karena penghasilan, tapi dia berangkat menghadap kepada Allah, meminta kemudahan dalam pekerjaannya. Karena itu kenapa disebut sholat subuh? Ini yang belum saya jelaskan. Satu fajar, kedua apa? Subuh. Kenapa disebut dengan subuh? Subuh itu dalam bahasa Arab memiliki dua arti. Memiliki dua arti, as-subhu. Pertama, rencana yang sudah disiapkan, ya, rencana yang matang yang sudah disiapkan. Ya. Karena itu kalau sudah punya rencana disebut dengan asbah. Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Punya rencana apa? Ya, gambaran apa? Ya. Salatnya disebut dengan salat subuh, seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Maaf, bedanya muslim dengan non-muslim itu, saat dia bangun dari tidurnya, menghadap Allah, bertawakal, minta petunjuk, dia pun sudah siap dengan rencana-rencana aktivitas yang akan dijalani di hari itu. Ya. Di setiap muslim itu, maafkan, setiap muslim kalau sudah bangun dari tidurnya, salat subuh, bukan sekedar salat. Ya. Seakan-akan sudah siap rencana, sudah punya planning. Jam 7 saya ada di mana? Jam 8 saya kerjakan apa? Jam 12 saya berada di tempat apa? Terus punya rencana dalam seharinya. Ya. Itu tidak tepat kalau ada orang Islam beraktivitas nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Ya. Pak, nanti jam 10 ada di mana ya? Oh, saya kurang tahu ya, nanti coba saya pikirkan dulu. Repot itu. 10 mau mikir, susah. Maka subuh pertama. Jadi Anda fajar menghadap Allah, rencana sudah siap, seakan-akan begini urutannya. Anda siapkan rencana, ini pekerjaan saya. Sebelum Anda kerjakan, bawa kepada Allah. Ya, dalam sholat, mohonkan, diberikan kemudahan, kenikmatan, kenyamanan. Minta, orang Majusi minta kepada benda, pada matahari, Anda minta kepada pencipta matahari. Ya. Orang minta kepada benda, ya bisa. Sekarang tidak pada matahari, ada pada patung, pada hewan, pada macam-macam. Kita minta pada pencipta seluruhnya, minta kemudahan. Ya. Makanya sunnahnya dari Nabi, para sahabat dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, selesai sholat subuh, itu tidak langsung berangkat. Ada yang zikir dulu, ada yang nunggu bahkan sampai syuruk, macam-macam. Ya, Masya Allah. Yang kedua, subuh artinya gerakan pertama yang dilakukan. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir lah, awal. Gerakan pertama yang dilakukan, pionir, awal. As-subhu. Quran surah ke-81 ayat 18. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh ketika matahari mulai bernafas. Nafas itu maksudnya redup, ini bahasa kiasan, ya. Redup mulai tarik. Di matahari seakan-akan istirahat malam, lalu mulai menarik, bernafas, mengeluarkan sinarnya, subuh. Ya. Ada pesan di sini, maaf, ada pesan. Orang-orang Islam itu bedanya dengan non-muslim. Begitu bangun dari tidurnya, rencana siap, dan jadilah orang yang pionir mengerjakan kebaikan pertama kali. Jangan keduluan. Ya. Ada taklim, cepat datang di awal. Ya. Ada peluang, cepat kejar. Pekerjaan yang baik, cepat kejar. Lakukan, datang di awal. Orang-orang yang selalu datang lebih dini itu cepat mendapat kebaikan dengan yang terlambat. Ya. Ini pesannya. Awas, hati-hati, sholat subuhnya rajin, tapi kalau lihat peluang selalu terlambat. Itu bukan aplikatif subuh itu. Subuhnya nggak pernah ketinggalan, tapi kerjanya terlambat. Ya, dapat proyek yang bagus terlambat. Ya, pekerjaan selalu tertunda. Nah, itu bukan subuh namanya. Jadi kita sudah punya rencana, siapkan, minta kemudahan pada Allah dan datang lebih awal. Datang lebih awal. Ya, itu poinnya. Nah, orang-orang yang menjaga itu, jadi berangkat minta kepada Allah kemudahan, pulang pas asar kan rata-rata. Anda kalau pulang kerja jam berapa? Jam 4, jam 5 kan asar itu. Asar.
Maka dia kembali menunaikan salat asar, menghadap kepada Allah, menyerahkan semua ikhtiarnya. Non-muslim datang menyerahkan kepada apa yang dia sembah. Ada yang menyembah matahari, dia menghadap pada matahari. Anda kembali kepada Allah. Makanya pada para ayah, saya agak cerewet di sini. Mohon maaf Pak ya. Mohon sebesar-besarnya. Kalau tempat tinggal Anda dekat dengan masjid, usahakan sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid. Selesai kerja, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian Anda mohonkan kepada Allah, sampaikan, ya Allah, hamba telah berikhtiar. Engkau berikan nikmat tangan, hamba kerjakan pada yang halal. Engkau berikan nikmat kaki, hamba langkahkan pada yang halal. Semua hamba kerjakan karenamu ya Rabbal Alamin. Kalau dengan semua ini engkau bisa mudahkan hidup kami ya Allah, maka mohon turunkan rezeki yang halal. Berikan keberkahan, minta. Yang di rumah gak usah tahu. Dan gak usah SMS dulu, mah papa mau ke masjid dulu ya. Gak usah. Karena anak harus bikin status lagi, sedang di masjid misalnya. Repot itu. Gak usah. Minta. Itu begitu turun ke enak itu. Gak percaya silahkan Pak. Minimal hati kita tenang. Ya. Itu mengurangi kegelisahan. Begitu Anda masuk masjid, beda. Masjid dengan rumah lain beda. Ya. Anda pulang dari kantor, masuk ke rumah bisa gelisah. Masuk masjid tidak. Begitu sholat, tenang. Jadi saat ke rumah itu suasananya suasana tenang. Gak banyak masalah gitu. Ya. Dan di rumah pun enak menantinya. Wah, Anda jangan bayangkan, saya kalau pulang ke rumah, itu Masya Allah, jangankan istri saya, anak saya yang baru 2 tahun, ternyata sudah nunggu Pak. Ya, saya berikan kepada Anda 15 jam dalam sehari. 15 jam. Ya, Masya Allah. Saya punya waktu 9 jam, saya tidur 3-4 jam. Selebihnya saya bagi, saya jawab pertanyaan orang dari luar. 2 jam lagi saya koreksi diri, kita tobat, kita lihat, ada nggak yang disampaikan belum kita amalkan. Lalu kita catat, pelan-pelan kita tangisi diri kita. 2 jam saya berikan untuk anak saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya datang, tidak ada yang membukakan pintu, nggak boleh semua, kecuali anak kami. Ditunggu, dibuka. Apa yang terjadi begitu dibuka? Buya, dia tidak akan panggil ustadz, bukan panggil apapun. Dia hanya panggil ayah saya yang datang. Dia peluk. Kalau dulu bawa bola, itu ditunggu itu. Ya, saya biasa pulang malam, dia rubah kebiasaannya. Siang-siang dia tidur panjang, malam dia tunggu bangun. Begitu saya datang jam 9, setengah 10 sudah dibuka. Ya, main bola yuk katanya. Itu nunggu-nunggu, Anda bayangkan 8 jam. Sekarang lain. Uminya yang ceritakan, Buyanya kerja gini, ngajar macam-macam, Masya Allah. Begitu pulang sekarang lain. Buya, ditarik, ya sini, makan dulu Gi, biar sehat katanya. Selesai kita dibawa lagi ke kamar. Ya sini, berbaring, kakak pijitin. Lalu mulai naik ke kaki, dia pijitin, dia angkat. Sudah selesai, ya Buya bobo Gi, dan besoknya istirahat katanya, sehat. Baru saya cium, baru anak itu tidur. Nunggu Pak, nunggu. Kadang-kadang Anda punya anak, punya keluarga, ada istri, dia sudah nunggu di rumah 8 jam lebih bahkan untuk bercerita sesuatu, menyampaikan satu pesan. Anda pulang dengan kesibukan, begitu mau disampaikan Anda katakan, nah udah nanti aja, itu gampang. Itu sakitnya di mana itu? Luar biasa itu, tunggu-tunggu. Insya Allah. Itu luar biasa menurut saya. Ya. Kadang-kadang kita menganggap ringan, padahal itu kunci kebahagiaan. Saat Anda, istri Anda, anak Anda menangis di rumah, minta kemudahan, barangkali itu yang memudahkan proyek Anda. Ya, Masya Allah, itu pulang ke rumah, Nabi aja, Nabi yang paling soleh, manusia paling takwa, pernah disebutkan di dalam Al-Bukhari, itu begitu pulang Aisyah nunggu cerita, kurang lebih sampai 2 jam, didengerin aja oleh Nabi begini. Sampai selesai. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Begitu pulang sampai ke rumah, mau cerita, baru 1 menit aja udah dipotong. Gak usah lah, nanti aja, gampang, Papa lagi sibuk. Sibuk. Anda itu jadi pekerja di luar rumah, sampai rumah jadi ayah. Sudah selesai jadi suami, selesai. Ya di luar Anda pekerja kantoran, jadi kantor selesai. Begitu ke rumah, sudah jadi orang rumah. Ya keluar dari rumah, sampai kantor jadi orang kantor. Jadi jangan ditukar. Nah, Nabi mengajarkan, sahabat mempraktekkan, sebelum pulang ke rumah mampir ke masjid, tenangkan diri kita. Itu begitu pulang ke rumah enak gitu ya. Senyumnya nyaman. Ibu juga bantu, Bu. Ya, hilangkan kegelisahannya. Oh jangan baru datang sudah beban dikeluarkan. Pak tadi anak kita begini, baru datang. Tunggu dulu. Ya. Makanya istri Nabi itu kenapa diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri? Saya sering katakan, itu Masya Allah, semua istri Rasulullah itu mewakili karakter seluruh perempuan yang ada di muka bumi. Mewakili. Ya. Ibu bisa temukan kira-kira mirip siapa, ibu itu bisa lihat. Ya. Ada yang seperti Khadijah, Aisyah, ya, Ummi Kulthum, Zainab, macam-macam. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada Pak. Ya. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi setelah menikah itu semuanya berubah. Cemburunya pada ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya belum, itu cemburu.
Perhitungannya pada ibadah. Tadinya uang belanja. Setelah dididik oleh Nabi, bagaimana satu kurma bisa jadi ibadah. Satu kurma bisa jadi ibadah. Bayangkan. Belajar dari situ, Bu. Kalau bisa seperti Khadijah. Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Masya Allah. Nabi sedang capek-capeknya turun dari Gua Hira. Wahyu belum turun. Di jalan ada yang manggil Muhammad, Muhammad. Siang bolong. Dari kanan kiri nggak ada orang. Depan belakang kosong. Ke atas ada makhluk seperti sedang duduk. Pakai jubah putih, rambutnya gondrong. Gak usah jauh-jauh lah ya. Pak Abdul Basit ini pulang dari sini siang-siang sendirian. Jam 2 ada yang manggil Pak Basit, Pak Basit. Depan gak ada orang, belakang kosong, kanan kiri kosong. Lihat ke atas, baju putih, rambut gondrong seperti duduk. Gimana responnya? Itu yang ramatikan juga bisa lari itu. Ya. Makanya bahasa nabinya faro'ibtu minhu, saya takut luar biasa. Ro'iba itu artinya bulu kuduknya naik. Takut, tapi Masya Allah. Begitu sampai ke rumah, dibuka pintu oleh Khadijah, dibuka pintu, melihat wajah Khadijah, setengah kegelisahan Nabi hilang, setengahnya. Dituntun tangannya, dibawa ke kamar. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya. Dengan tenang diselimuti, istrinya langsung mengatakan, perhatikan kalimatnya, duhai suamiku sayang, kamu itu orang baik, tidak punya musuh, selalu menyandung silaturahim. Yakinkan pada dirimu, saya itu selalu bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah. Hilang itu. Tenang, dengar kalimatnya aja. Tiba-tiba turun wahyu, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Ibu sudah sampai mana itu? Ya, kalau ibu sudah mirip-mirip Khadijah, suami pulang lihat ibu sudah tenang, itu Khadijah itu ya. Tapi kalau lihat ibu jadi pesimis situasinya, itu bermasalah ya. Apalagi yang pulangnya telat, tunda-tunda gitu ya. Itu berarti ibu yang pikirkan, silahkan ya. Baik, yang terakhir saya tutup dulu di sini, terus kita jawab beberapa pertanyaan ya. Yang terakhir, keutamaan salat. Kita belum mulai salatnya ini, baru keutamaannya saja ya. Yang terakhir, dijamin berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah. Kalau sudah dijamin oleh Allah ya sudah. Ya. Kalau sudah dijamin oleh Allah dalam kebaikan, sudah tidak ada yang bisa menghilangkan kebaikan itu, tidak ada yang bisa meruntuhkannya, bahkan mengelak darinya. Tidak. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 163. Man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan konsisten dia tunaikan, maka dia dijamin dalam genggaman Allah, dijamin oleh Allah. Kalau Allah sudah jamin, gak usah tanya. Ya, sulit jadi mudah. Ya, berat jadi ringan, segala terbuka, rizki datang, itu fi zimmatillah. Tapi kok Ustaz banyak yang sholat subuh tapi kok nggak dapat juga jaminannya ya? Susah tetap susah, rizki terhambat. Apa yang salah? Nanti kita pelajari cara sholatnya Nabi. Jangan-jangan rajin tiap waktu datang tapi cara sholatnya salah, kan nggak dapat juga. Tapi hadisnya nanti kita teruskan. Kalau ada yang sudah dijamin oleh Allah mendapat kebaikan, lalu tidak digunakan kebaikan itu, Allah akan tuntut itu, akan dituntut ya. Misal saya berikan Anda mobil ya, Anda terima, saya katakan, saya jamin ini mobil, silahkan pakai saja, bensinnya saya yang isi semuanya, silahkan. Begitu ada aktivitas gunakan, mau ta'lim, mau sholat, mau ke kantor, pakai ya. Terus saya sudah berikan, tapi Anda nggak pakai, bagaimana perasaan saya? Ya, kecewa, padahal Anda minta sebelumnya ya. Perhatikan, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in ya. Maka jangan sesekali nanti kalau Anda sudah diberikan jaminan, Anda kan tadi ingin mudah, ingin nyaman, dapat segala kenikmatan, sekarang diberikan jaminannya oleh Allah, dikasih, lalu Anda tidak ambil itu, Anda tinggalkan salatnya, Anda abaikan salatnya, maka perhatikan bahasanya, fala yaqulubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in. Jangan sesekali kalian setelah diberikan jaminan oleh Allah, kata Nabi, dituntut itu oleh Allah. Kamu kan minta hidupnya mudah, gampang, nyaman, rizki mengalir, sekarang saya berikan lewat salat subuh, kenapa nggak kamu ambil? Kira-kira gitulah bahasanya ya. Fa'innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai'in. Perhatikan, kalau Allah sudah menuntut nanti tentang jaminan yang sudah diberikan, yudrik, kita tidak akan bisa lari dan mengelak, ditemukan dimanapun, silahkan mau sembunyi kemanapun, tidak. Nah nanti thumma yakubbuhu ala wajhi fin nari jahannam. Orang yang sudah minta diberikan tapi menolak, nanti diabaikan itu maaf ya, maaf, bahasa hadisnya itu yakubbuhu ala wajhi. Yakubbu ala wajhi itu begini, digenggam wajahnya begini, ditarik ke neraka jahanam. Yang paling standar itu An-Nisa 56, yang paling standar siksaan di neraka, cara ngambilnya,
Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat kami, yang ingkar, menolak, mempermainkan, meninggalkan, itu cara masuk nerakanya nusli. Nusli itu diambil ubun-ubunnya begini, dicelupkan. Ya. Pernah bikin tes celup? Nah, seperti itulah. Ya. Kullama nadijat juluduhum, dicelupkan begini, hancur semuanya kulitnya. Hancur semua. Badalnahum juludan ghairaha, ditarik lagi begini, sembuh lagi. Ya. Ada malaikat yang tugasnya celupin, angkat, gitu. Ya. Dicelup, hancur, diangkat, sembuh. Itu informasi saja dari sekarang, ya, informasi saja. Satu harinya itu sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi tolong ini sekedar informasi yang paling ringan. Masuk 1 detik begini, itu sakitnya sampai 48 hari. Kalau masih nggak percaya juga silahkan aja coba sendiri. Ya. Jadi saya sudah sampaikan keutamaan sholat subuh ini. Ya. Maka mulai besok ayo kita siapkan supaya bangunnya lebih awal. Ya. Kemudian sempurnakan. Nah, sehingga jaminannya di Al-Bukhari nomor hadis 657, Muslim nomor hadis 651. Perhatikan kata Nabi, kalaulah setiap manusia itu tahu keutamaan sholat subuh, kalaulah tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh, begitu redaksinya, tentulah mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Dengan merangkak. Ya. Merangkak itu maksudnya bukan datang merangkak ini, bukan. Maksudnya banyak yang datang, saking banyaknya sulit bergerak. Ya, sampai setahap, merangkak kan nggak langsung ya. Merangkak itu setahap. Kalaulah tahu keutamaan ini, itu orang akan semua berlomba-lomba untuk subuh, sampai bergerak itu susah. Seperti merangkak. Ya. Anda sudah disampaikan keutamaannya, tapi Anda nggak mau ambil juga. Saya nggak tahu lagi dengan cara apa mesti dibantu itu. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah sebelum nanti ditanya oleh Allah di akhirat, kalau yang lain nggak datang subuh belum belajar. Belum ada dalilnya. Kalian sudah belajar, sudah tahu keutamaannya. Kenapa belum dipraktekkan juga? Mau jawab apa itu? Ya. Baik, kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita akan mulai bahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang.